kita bisa tidur, alhamdulillah, luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa. Ada orang pengen tidur sampai minum obat, karena pengen bisa tidur. Kalau kita mah nggak usah minum obat, ya. Cukup datang aja hari Jumat dengan khutbah. Kita dan khutbah assalamualaikum doang. Tiba-tiba lupa nanti judi hasanah. Bahkan yang berluarnya lagi, ketika kita azan, kita les dan mendengar Allahu Akbar. Luar biasa. Ya. Iman yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya kita selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Karena memang ya, tidak ada satu kondisi yang kita lewati kecuali kita selalu berada dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya jangan sulit-sulit selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salam dan salam sejahtera semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk ada di dalam amin ya Allah ya Rabbal alamin. Asyrafil muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ibadah kita dengan sama-sama kita mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kaitan dengan mengenai syukur. Sekali lagi, bukan nikmat Allah yang sedikit yang ada pada diri kita, tapi kita itu selalu membandingkan, ya, membandingkan apa yang kita dapat, apa yang ada pada diri kita bandingkan dengan orang yang lebih dari kita. Membandinginnya yang lebihnya itu bukan lebih sedikit, tapi yang lebih banyak. Maka jadi timbul rasa kurang syukur. Itu Rasulullah perintahkan kepada kita, kalau mau jadi perbandingan itu, perbandingannya yang di bawah sama kita. Kalau urusan nikmat, kata Rasul, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang kondisinya itu lebih rendah dari kamu, ya. Rendah dalam artian ya dari segi harta, segi kesehatan, segi kesempatan, ya, berkaitan dengan nikmat yang sifatnya itu nikmat harta, ya. Nah, lalu Rasulullah wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu lihat orang yang kondisinya di atas kamu dalam kaitan harta. Kenapa? Kata Rasul, fa huwa ajdaru alla tajdaru. Ya. Itu nanti menyebabkan kamu memandang remeh nikmat yang ada, gitu. Yang kedua, nanti kamu kadang bisa bersyukur, gitu. Ya, nah ini jadi Rasul wanti-wanti sama kita. Jadi kalau ingin muncul rasa syukur, ya, jadi jangan ngebandingin, ya, secara harta dengan orang yang lebih dari kita, gitu. Ya, lebih banyak, gitu. Ya. Tapi lihatlah kondisinya orang yang lebih sulit dari kita, ya. Insya Allah luar biasa. Itu kalau kita ya lihat aja apa di medsos tuh, ya. Banyak orang yang kondisi masya Allah, ya, yang sudah usia 80, ya, itu masih juga jualan. Jualannya kadang
pernah baca ya, ada seorang petani itu punya tanah sekitar 1 hektar, tapi rugi. Gitu. Ya. Kenapa rugi? Karena ketika dia tanam pupuknya mahal, kemudian lagi ketika ya untuk mencegah hama juga mahal, ya, ketika menghasilkan juga kurang. Kemudian ada pabrik di dekatnya disewain itu 1 hektar totalnya, kalau yang pernah saya baca sekitar 20 juta. Itu 1 tahun, kalau 20 juta dibagi 12, itu kira-kira sebulan berapa? Sekitar 1,6 kali ya. 1,6 itu dibagi 30, berarti sehari 50 ribu dapat apa? Insya Allah, ya kayak gitu. 50 ribu itu buat makan. Coba buat apa kira-kira buat apa? Insya Allah. Ya. Itu kondisi yang terjadi. Itu orang yang punya tanah. Sekarang yang punya tanah gimana? Masya Allah. Ya, gitu. Jadi mari ya kita banyak bersyukur. Ya, maka jangan jangan pelit lah mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Bahkan lebih daripada itu, ya, ada nikmat yang sangat besar, yang sangat luar biasa Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmatul iman, ya, nikmat iman, ya, nikmat hidayah. Ini nikmat yang sangat besar. Ya, begitu sangat besarnya, ya, dulu pernah kita sampaikan sampai kemudian orang-orang kafir itu, ya, menginginkan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak punya iman, ya, itu kalau dia punya kekayaan sepenuh bumi, itu emas semuanya, itu dia mau berikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia bisa membeli, ya, membeli keselamatan dirinya. Tapi kan tidak mungkin, ya. Nah, ini ya nikmat, ya, yang perlu kita jaga, ya, yang perlu kita pelihara, ya, dan kita berharap, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dengan membawa iman. Ya. Nah, saudara muslimin, ya, yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kita berlanjut pembahasan kita bulan kemarin tentang manusia, ya. Jadi kita ini manusia, gitu, ya. Manusia, ya, kalau dia bersandar dengan kemanusiaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita akan pada kondisi yang tidak baik. Jadi kalau kita bersandar kepada kemanusiaan kita, ya, dengan kemampuan otak yang Allah berikan kepada kita, kemudian lagi dengan ilmu yang Allah amanahkan kepada kita, ya. Kalau kita bersandar dengan kemanusiaan kita, maka kita akan pada kondisi, ya, yang Allah banyak sampaikan dalam Al-Quran, ya. Di antaranya di surat Al-Asr, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, kalau kita tak menjadi orang yang rugi, nah, ubah diri kita. Gimana mengubahnya? Nah, Allah sampaikan ayat berikutnya, illal ladzina amanu, kecuali dia beriman, ya. Nah, kalau jadi manusia kita rugi. Nah, supaya nggak rugi, nah, ubah diri kita jadi orang yang beriman. Illal ladzina amanu, nggak hanya beriman, lanjutkan lagi, wa 'amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh. Jadi setiap hari itu kita harus terus menjaga dan meningkatkan keimanan. Dilanjutkan dengan wa'amilus sholihat, setiap hari itu harus ada program amal soleh.
setiap hari. Harus ada program amal soleh. Amal soleh apa? Ya amal soleh. Ya kita berpikir gak usah yang tinggi, gak usah yang muluk-muluk, ya. Ya ketika tabassum buka di wajah akhika memberikan apa? Aroma muka gitu, ya. Yang nyenengin temen aja itu sedekah. Insyaallah. Kemudian lagi watawasau bil haq, ya. Ada harian kita itu kita saling memberikan nasihat dalam kebenaran, ya. Kemudian watawasau bis sabr dan kita lakukan dengan penuh kesabaran. Seperti itu. Di ayat lain lagi, ya. Di surat yang kita kasih itu surat Al-Adiyat, ya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala singgung apa? Innal insana li rabbihi lakanud, ya. Innal insan, sesungguhnya manusia itu, ya, li rabbihi, ya, lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar. Di sini kan tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kenapa? Ya. Nah, di sini Allah jelaskan lagi, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya dia masih menyaksikan namun keingkarannya. Sudah tahu ingkar dan dia tahu keingkarannya. Ya. Nah, lanjutkan lagi di sini parahnya lagi, ya. Sudah tahu bersyukur, sudah tahu dia tidak bisa bersyukur. Nah, dia ketika susah bersyukur, apa yang terjadi? Dia melihat kebaikan itu hanya dari segi harta aja. Apa ini? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan harta, ya. Wa innahu li hubbil khair, kebaikan. Ya, di sini diterjemahkan harta. Benar-benar berlebihan, betul-betul sangat cinta. Kenapa? Orang yang udah orientasinya itu udah harta, orang yang orientasinya itu udah sifatnya benda, nggak ada kebaikan bagi matanya, di matanya itu dan dalam dirinya kecuali kaitan dengan harta. Ya. Jadi pokoknya yang namanya baik di mata dia itu, ya udah, yang banyak hartanya, gitu, ya, yang cakep mobilnya, yang luas rumahnya, gitu, yang tinggi jabatannya, itu baik-baik, gitu. Kenapa? Karena tadi orientasinya sudah beda. Berawal dari mana? Tadi berawal tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Tadi penyebabnya adalah selalu melihat orang yang lebih darinya dari segi harta. Tuh dia udah punya mobil, saya masih gini-gini aja, gitu. Akibat gini-gini aja, motor yang ada itu nggak bisa dinikmati. Ya, nggak bisa dinikmati, masya Allah. Ya. Padahal, ya, semakin canggih kendaraan itu perawatan juga semakin murah, semakin mahal. Saya punya teman, dia punya motor NX yang gede tuh. Itu dia sama saya. Ya, karena yang sama Ustaz, saya tuh kemarin servis motornya ini berapa? 500.000. Masya Allah. Sampai ada ganti alat, habis diservis, pagi-pagi ke wisata, yang pagi ya montirnya datang, ada ganti alat di belakang, bayar itu. Masya Allah. Itu. Coba kalau motor-motor yang biasa, ya, itu servis 4.000 itu udah luar biasa. Tuh, kayak gitu. Ya. Nah, ini bukan berarti kita nggak boleh memiliki itu. Kita boleh aja memiliki itu. Cuma lagi-lagi tadi, ya, jangan terlalu orientasinya. Apa obatnya? Nah, ini, ya, di sini Allah ingatkan obatnya nih supaya kita tidak pada posisi lakabun ingkar. Nah, afala ya'lamu idza muqdira bil kubur. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Artinya di ayat ini
Allah perintahkan kepada kita untuk sering-sering ziarah kubur, gitu. Ya, yang minimal kita ziarah kubur kepada orang tua kita. Atau kalau orang tua kita di makamnya di kampung, ya udah ziarah kuburlah ke sahabat kita. Ya, saya pikir kita punya sahabat Pak yang dimakamkan entah di rumah abadi, entah di mana, di TP rumah kali kuliah ya. Ada kali 1, 2, dan 3 seperti itu, ya. Seperti itu. Dengan begitu insya Allah, ya. Bahkan Imam Ghazali pernah mengatakan, kalau kamu pernah dengan urusan harta, gitu, capek dengan urusan harta, terlalu orientasi pikiran harta dulu, datang ke kuburan, renungin bahwa orang yang ada dalam kubur ini yang pasti menginginkan dia ingin dibangkitkan dalam rangka apa? Dia ingin bisa beribadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seperti itu. Insyaallah. Ya. Jadi mari ya kita apa? Ya obat ya, di ayat di surat Al-Hadid ini adalah di antara obat supaya kita jangan terlalu orientasi kepada harta. Ya, sering-sering kita ziarah kubur. Kalau kita bicara harta Pak, kita pernah apa? Kita singgung ya, harta kita itu kan cuma 3. Yang pertama yang kita makan, jadi apa? Jadi sampah. Yang kita makan jadi sampah. Yang kedua yang kita pakai jadi usang. Ya, iya. Pakaian yang kita pakai itu jadi usang. Kendaraan yang kita gunakan setiap hari jadi usang. Nah, yang ketiga harta kita itu yang kita infakin, itu harta kita. Nah, yang kedua binasa, yang ketiga dia kekal. Gitu. Nah, kalau harta yang kita cari ini, yang kita cari, yang kita simpan, itu masya Allah. Jadi masalahnya gini. Kalau kita tinggalin harta 100 miliar tanpa kita wasiatin, ketika kita meninggal, maka ya harta itu akan menjadi milik ahli waris kita. Yang jadi masalah perhitungannya itu bukan kepada ahli waris, dan tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihitung siapa? Kita, gitu. Emang enak? Ya, kita nyimpen. Ya, kita punya harta nih, kita akan gunakan, kita nyimpen doang. Dan setelah kita meninggal, ya, harta banyak kita tinggalin. Nah, ketika kita tinggalin, yang pakai itu adalah ahli waris kita, tapi nanti perhitungannya adalah diri kita. Tuh, ya, terkait dengan harta, masya Allah. Makanya, ya perlu, ya, kalau kita masuk kita wasiatkan. Nih, Bapak punya harta sekian, ya, buat kamu sekian gitu. Kalau untuk warisan nih, rumah yang Bapak tinggalin, gitu. Ya, nah, tadi harta sekian. Nanti kalau Bapak meninggal, yang ini nih diinfakin, yang sisanya sudah buat kamu, gitu, buat kalian. Kapan? Kalau kaitan dengan hadis itu adalah 2/3, ya, 2/3. Ya, ada seorang sahabat tuh, dia ingin menginfakkan hartanya tadinya semuanya, kata Rasul jangan, nggak boleh. Bagaimana kalau setengah? Itu kebanyakan masih. Masya Allah. Bagaimana kalau sepertiga? Iya sepertiga juga banyak, gitu. Ya, nah kenapa? 2/3-nya buat anak keturunan kamu, gitu. Ya, kita masa kayak gitu. Ya, artinya apa? Ketika harta yang kita punya, itu kita sudah porsikan ya untuk keluarga sekian. Jadi kalau kita meninggal ya udah. Bahkan saya ada punya teman-teman bapak, itu dia kerja waktu itu di apa ya, di instansi pemerintah luar biasa. Dia bilang apa ini? Tidak ada satu hotel pun yang di puncak, dia bilang, kecuali saya pernah nginep sama keluarga saya sampai sebegitunya, gitu. Dan dia lupa sama gaji.
Kenapa lupa mau gaji? Karena tadi proyeknya banyak gitu, sampai lupa gitu, nggak ngambil gaji. Kenapa? Karena tiap hari ada aja. Masya Allah. Sampai kemudian ketika dia dalam kondisi sudah apa? Ya sudah kuat, tapi masih bisa beribadah gitu. Dia ngomong sama lain. Udah dia pokoknya sekarang kan. Dia bilang nggak ada hotel di Puncak kecuali saya pernah udah nginep semua. Itu kalau hari Jumat sore itu saya telepon sama keluarga. Ya. Ini bapak, ya ibu sama aku semua, bapak tunggu di hotel ini. Udah datang, masya Allah. Jadi siapin. Udah bisa bubur itu sampai setiap hari anak. Nah kemudian ketika dia sudah tuanya udah, pokoknya udah saya ini semuanya. Apa ya udah saya bagi anak semua, udah pokoknya bapak udah nggak punya apa-apa. Gitu. Bapak hanya minta, ya pokoknya nanti bapak tinggal di rumah kamu hari ini terus seperti itu. Itu yang dia lakukan. Alhamdulillah, ya. Kalau dengan kesempatan, ya di masa tuanya masih bisa beribadah dan bisa menitipkan ya akan kepada anak-anak. Luar biasa. Nah ini ya kembali lagi ya kaitan dengan posisi kemanusiaan kita. Kalau kita sebagai manusia terlalu tadi berorientasi, ini kami ingatkan inal insana li rabbihi lakanud. Dalam ayat lain ada lagi di surat Al-Fajr. Nah, di surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga nih pada kita. Apa yang Allah ingatkan? Nah, ini dari mulai ayat yang ke-15. Nah, ini mengingat bagi saya juga untuk kita bersama. Lagi-lagi bicara manusia. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insan. Nah, maka ada manusia idza mabtalahu apabila diuji rabbuhu oleh Rabbnya fa akramahu Allah memuliakannya wa na'amahu dan memberinya kesenangan. Orientasinya tadi ya, dimuliakan dengan kenikmatan, keenakan. Nah, apa itu? Fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Jadi kalau diangkat derajatnya kayak dengan harta, dia merasa mulia. Nah, pokoknya mulia harta ya. Gitu. Ya. Kebalikannya, wa amma idza mabtalahu. Namun apabila Tuhannya mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, lalu membatasi rezekinya. Ya, orientasinya lagi-lagi itu harta. Apa yang terjadi? Ya, fayaqulu rabbi ahana. Maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Ya. Jadi orang yang kalau orientasinya tadi itu mudah, dia merasa mulia kalau hartanya banyak, dia merasa hina kalau hartanya sedikit. Lagi-lagi orientasinya ya tadi harta dan harta dan harta, masya Allah. Ya, nah, kita diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, bahwa yang namanya harta itu manusia tidak bakalan cukup, enggak bakalan cukupnya. Cukupnya kapan? Cukupnya kalau mulutnya sudah disumpul dengan tanah ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini ya menjadi apa? Ya pelajaran penting ya bagi kita bersama ya bahwa ya kalau kita terlalu orientasi ya kepada kaitan dengan harta dan kalau orientasi kepada diri kita, maka kita daripada kondisi-kondisi, masya Allah. Ya. Nah, ada lagi sini, ya di tentang apa? Ayat berbicara tentang bahwa manusia selalu diciptakan berada dalam kondisi lemah. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, kalau dalam gramatikal bahasa Arab ya itu ya wa khuliqal insan, dan diciptakan manusia itu dha'ifa
Dhaifah itu kondisinya keadaannya. Keadaan manusia itu lemah. Coba kita pikirin, bisa nggak kita hidup sendiri? Nah, bisa nggak? Enggak lah. Ya, masya Allah. Ya, kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Coba nih. Nanti ini ya, kita makan aja nih. Ya, kita makan ya nasi. Ketika kita makan nasi, coba berapa orang itu yang terlibat dalam menyediakan nasi buat kita? Coba kita pikir itu. Dalam rangka kita sekedar untuk makan nasi aja, coba berapa orang yang terlibat? Dari petaninya, masya Allah. Ketika kita bicara petani, karena petani ketika membajak sawah, dia perlu alat. Ketika alat itu kita akan berapa orang yang dibutuhkan untuk menciptakan alat, masya Allah. Coba kita pikirin, luar biasa kan? Nah, alatnya udah ada, kemudian apalagi yang terjadi, ya? Nah, ketika udah jadi tuh, ya, ini udah ditanam. Kemudian ketika ditanam, anggaplah udah jadi padi. Nah, dia perlu dipanen. Ketika dipanen dia perlu alat, lagi-lagi perlu alat. Ketika dipanen dia perlu dibawa dengan kendaraan. Nah, coba kendaraan yang bawa itu butuh berapa orang untuk menciptakan kendaraan, masya Allah. Terus, ya, sampai kemudian jadi beras masuk ke pabrik apa, yang penggilingan padi sampai dikemas, berapa lagi orang terlibat, masya Allah, luar biasa. Sekedar untuk nasi aja, berapa orang yang terlibat, masya Allah, luar biasa. Ya. Makanya kita itu adalah orang yang lemah. Ya. Nggak ada kita tuh yang apa ya, yang super power, yang apa, nggak ada. Kita tuh lemah. Allah ingatkan kepada kita, Allah yang insanu dha'ifa, dan sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, ya, nggak ada berdaya sama sekali, masya Allah, ya, luar biasa. Ya. Jadi, ya, di ayat, ya, tentang kondisi manusia, apa yang seharusnya kemudian kita lakukan, ya. Nah, di surat tentang bahwa manusia itu, ya, innal insana khuliqa halu'a, di surat Al-Ma'arij. Nah, di surat Al-Ma'arij ini, ya, dia posisi, ya, ya. Nah, di surat Al-Ma'arij, ya, surat yang ke-70, ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, ya. Apa yang Allah ingatkan kepada kita? Nah, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia, siapa manusia? Kita. Apa? Diciptakan itu kondisinya apa? Halu'a. Apa tuh halu'a? Berkeluh kesah. Masya Allah. Innalillah. Sungguh manusia diciptakan selalu dalam kondisi keluh kesah. Apa sih keluh kesah? Ngeluh mulu gitu, ya. Dikasih hujan mulu gitu, ya. Gitu kan, ya? Ya, dikasih hujan mulu, masya Allah, ya. Dikasih panas mulu gitu, ya. Nah, idza massahu syarru jazua, apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, ya. Wa idza massahu khairu manu'a, dan apabila dikasih kebaikan apa, dia jadi kikir. Ya, itu manusia, ya, dikasih apa? Dikasih susah dia ngeluh, kan tahu susah gak enak, gitu. Dikasih apa? Dia pelit, harusnya dia mikir, ya.
kan nggak enak, ya, nggak enak jadi orang susah. Jadi kalau dikasih harta harusnya membantu gitu. Kenapa? Karena dia udah ngerasain gak enak jadi orang susah gitu. Harusnya begitu. Masya Allah. Nah, nih supaya kita terlepas dari yang namanya sifat keluh kesah, gitu, ya, nggak keluh. Nah, nih Allah berikan pengecualiannya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Dalam sholat. Jadi kalau mau jadi orang yang tidak berkeluh kesah, resep yang pertama selalu jaga sholat. Nah, bagaimana sholatnya nih? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Tuh. Jadi jagain sholat, ya, supaya kita jangan gampang keluh kesah. Udah ada masalah, ya udah ngadu sama Allah. Kita bukan nggak boleh berkeluh kesah, kita boleh berkeluh kesah, cuman keluh kesahnya kepada Allah, gitu, ya. Jangan berkeluh kesah kepada manusia. Kalau kita berkeluh kesah sama manusia, itu tandanya apa? Di antara kalau ulama mengatakan kalau ada orang manusia yang berkeluh kesah kepada manusia, itu diantaranya dia enggak ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kalau enggak ridho sama ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengancam dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Man lam yasbir ala musibati. Siapa ada manusia yang tidak sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya, walam yarda bi qadai, dan dia enggak ridho pada ketentuan itu, Allah marahnya nggak tanggung-tanggung. Apa? Falyakhruj min hadhihi dunia, keluar dari dunia. Kita bingung. Kalau keluar dari dunia kita kemana? Ya. Kemudian apa lagi selain itu? Tidak hanya kita keluar dari dunia, atau falyakhruj robban siwaya, hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Allah marah. Kalau kita nggak sabar dan kita nggak ridho. Di antara ketidakridhoan manusia itu kalau dia berkeluh kesah, ya Allah hidup saya ini nyaman, ente mah enak gitu. Ya, anak-anak udah pada gede gitu, pensiunan sebulan 10 juta, rumah cakep, mobil ada, anak udah pada sukses, masya Allah. Kita bikin rendah hati juga dia, punya rumah ada, kaki masih bisa berjalan, makan masih bisa, ya, dari pagi bisa sarapan, siang juga di rumah sakit, itu ya Allah Akbar. Nah, ini ya kan Allah ingatkan kepada kita, ya. Nah, supaya kita terhindar dari yang namanya, ya, tadi, ya, enggak berkeluh kesah. Nah, illal musallin, ya, alladzina hum fi sholatihim daimun. Jaga yang namanya sholat. Kita jaga itu sholat kita. Jaga, pelihara, ya, sholat kita. Jangan sampai, ya, sholat kita itu kebablasan, ya. Jangan sampai sholat kita itu tidak kita kerjakan. Insyaallah. Jagain pokoknya sholat kita, ya. Kita jaga sholat kita dalam rangka apa? Dalam rangka tadi, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang gampang ngeluh, gitu, ya. Nah, lanjutnya, ya, berikan illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun. Nah, tidak hanya itu, ya, supaya kita terjaga gampang keluh kesah, ya. Nah, di samping kita jagain sholat, ya, ada lagi nih, ya, lagi walladzina fi amwalihim, dan orang-orang yang dalam hartanya, gitu, ya, disiapkan bagian tertentu. Artinya ketika kita punya harta, kita nyiapin apa?
nyiapin yang kita siapin untuk diinfakin gitu, disiapin ya. Kalau perlu ketika kita terima ya, kalau kita misalnya gajian itu jangan kita bagi-bagi dulu tuh, buat ini, buat ini, buat ini. Nah, yang utama itu langsung kita siapin untuk kita infakin. Dan kan karena kita mau gampang ngeluarin duit ya kan, karena ada mobile banking ya, iya, ini ada rekening masjid, langsung aja disiapin utama itu, langsung dapat gaji sekian, langsung transfer. Apa pengurus di 4 bulan ini, kayak gitu, kayak gitu. Ya, tujuannya apa? Tadi supaya harta yang ada pada kita nih, ya, yang bisa tadi kita bagi-bagi posnya buat belanja harian ini, buat biaya sekolah, bocah ini, terus itu artinya udah kita bersihkan dengan kita infaktif tadi. Syukur-syukur kita bisa dimakan tuh 2,5%, ya. Kenapa kita itu 2,5%? Itu hitungannya zakat mal. Ya, zakat mal itu hitungannya 2,5%. Nah, kalau kaitan dengan zakat, ya sering yang kita sampaikan itu di antara kita syarat mengeluarkan zakat mal itu kan dimiliki 1 tahun ya. Nah, kalau kita miliki 1 tahun, lagi-lagi hitungannya itu jangan hitungan miladiah, Masehi jangan, tapi hitungannya Hijriyah. Nih kayak sekarang nih, Indonesia merdeka sekarang berapa tahun dah? Kalau Masehi 77 gitu, itu tahun 45. Nah, tahun 45 itu kalau kita hitung mundur dengan Hijriah itu 1364 Hijriah. Sekarang 1444. 64 ke 1400 berapa tahun? 80 tahun. Ya, jaraknya berapa? 3 tahun. Coba kalau keluarga kita dititipin misalnya pas tahun 45 keluarga kita dititipin misalnya harta nih sekitar tadi 100 miliar, kita tunaikan tuh infak apa zakat mal kita, cuma hitungannya miladiah. Kita punya harta banyak banget keluarga udah dizakatin nggak? Udah zakatin setiap tahun dapat 1,5%. Tahun hitungannya tahun apa? Miladiah, masya Allah. Kalau miladiah itu baru 77 kali hitungan Hijriah dapat utang 3 tahun ente. Utangnya kepada siapa? Pada Allah. Masya Allah. Tuh, ya. Jadi hati-hati, gitu, ya. Hati-hati cara menghitungnya. Makanya kita kadang-kadang hitung umur, berapa umurnya? 62 tahun. Kenapa? Karena hitungannya miladiah. Padahal kalau hitungan Hijriah itu udah 63 tahun. Kan beda tahun, jumlah hari antara miladiah dengan Hijriah itu sekitar 10 tahun. Coba, ada nggak Ramadan kita puasa 31 hari? Nggak ada. Paling banyak itu 30 hari. Jadi jumlah hari dalam tahun Hijriah itu adalah antara 29 sampai dengan 30. Kenapa? Pasti kalau pertengahan bulan purnama. Itu kan gitu. Ya. Kalau pertengahan bulan itu pasti purnama. Gitu. Ya. Mau dihitung 30 hari, mau dihitung 29 hari itu pasti pokoknya pertengahan bulan tanggal 15 itu pasti bulan purnama. Iya, kayak gitu. Nah, kalau miladiah itu kan antara 30 sampai dengan 31 hari. Coba, kalau dalam setahun itu ada 6 bulan aja yang 31 hari itu udah beda selisih 6 hari. Ditambah yang tadi 30 hari. Kalau tadi hitungannya antara 29 sampai dengan 30, sementara miladiah 30 sampai dengan 31 kecuali tadi Februari ya. Ya 28 itu kan atau nggak bisa 29. Itu bedanya sekitar
10 hari. Kalau sekarang 62 tahun, 10 kali 62 itu 620 hari. 620 hari itu jadi bersetahun. Jadi usianya udah 63 sebetulnya tuh. Udah bukan lampu merah lagi. Merah itu merah Muhammad gitu tuh. Kenapa? Karena Nabi wafatnya usia 63 tahun. Tuh. Ya, ini pelajaran penting ya bagi saya juga bagi kita semuanya. Jadi mari kita hidup seperti itu gitu. Kalau kita baca sirah para sahabat itu biasanya hitung zakat mal itu di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban hitung zakat malnya. Ya, maksudnya apa? Jadi ketika Ramadan nggak disebutkan nama yang lain kecuali disebut dengan zakat fitrah aja, gitu. Itu para sahabat ya pernah baca. Saya baca dalam sirah seperti itu. Jadi orang-orang kaya pada masa sahabat itu kalau masuk bulan Sya'ban itu sibuk untuk hitung. Berapa di harta saya? Udah sekian kepada zakatnya 2,5%. Dan udah Ramadan fokus di ibadah. Nanti terakhir kita bayar zakat fitrah. Kita kalau kata-kata beda kan itu paling kecil berapa di sini? Itu zakat kita paling kecil berapa di sini? Nah kalau kita makan nasi padang sebus berapa nasi padang? Hah? Ya, karena masuk nasi padang itu $7, masya Allah. Hitungan zakat ya, iya paling kecil diambilnya ya Allah dari gitu. Setahun sekali beda zakat itu paling kecil. Terakhir paling kecil harus beda zakat mereka dulu itu. Berapa ya? 20 atau 30 ribu bahasanya. Ya. Udahlah ambil amannya kita 50.000 aja gitu beda zakat. 50.000 kalau 5 orang baik 2,5 beda zakat bisa kayak gitu. Ya. Maka dulu ada saya orang tua sudah meninggal ya. Dulu tuh, ya kan kita rata-rata kalau di kampung nih orang tua kita adalah petani ya. Itu dia pernah cerita sama saya.